That morning was the beginning of a monumental day. I accompanied this man in 6.2 miles race that followed by thousands of participants. His name was Erwin Jo. He lost his sight 14 years ago. One and have fun! I was one of the lucky 15 to run with unsighted participants like Erwin. Ini Mas Erwin ya? Ya, nanti aku kalau dia rela jualan, This was the last preparation before the race. Kita ngobrol dulu, pokoknya kenalan dulu. kenalan. Jadi teman-teman tunanetra kalau ada apa-apa ngomong sama pendampingnya ya. Silakan. For weeks, we had been trying to find the best way in order to run comfortably and safely. From figuring out the best tool to hold by each other while running, Mau coba pakai ini. Jadi kita ada beberapa opsi sih. Agak keras kali ya. Harusnya yang jangan yang elastis gitu. to the best method in giving directions. Kanan terus. Ya, terus. During the exercise, Erwin didn't find any trouble in understanding all the Ya, instructions. bentar. Hati-hati Pak, hati-hati Pak. Bentar ya Pak ya. He was active in sport back when he still had his sight. Gejala awal yang Mas rasakan itu seperti apa? Ada titik gitu di penglihatan Mas atau gimana? Kabut. Oh, kabut. Dokter sudah memvonis aku umur 32 aku total. Oh. Jadi pada saat aku umur 27 itu aku sudah merasakan. Ada kabut. Enggak, belum. Oh, belum. Hanya malam. Kalau malam itu penglihatan aku udah mulai menurun. From time to time, Erwin's eyesight condition was getting worse. There were no medication able to cure it. Menurut dokter itu aku kena RP atau retinitis pigmentosa. Jadi untuk saat ini belum ada yang bisa obatnya ya secara medis ya. Gitu. Aku juga udah coba beberapa tempat yang arti kata bisa secara non medis pun pernah. RP itu berarti kerusakan pada retina. begitu ya? Retina. Apa yang terjadi pada retina? Retina itu ada bercak-bercak hitam yang semakin lama, semakin itu dia semakin membesar, melebar. Jadi bercak-bercak hitam jadi seperti kita itu kalau seperti kita sisir ya dicelupkan ke tinta, terus kita kibaskan gitu. Dia kan ada bercak ada gitu ya. bercak gitu ya. Nah di retina itu ada bercak-bercak seperti itu dan lama-lama dia menyatu jadi hitam. One day when he was 32, Erwin lost his sight completely. It was a bitter pill he had to swallow. Aku sempat down juga selama 2 tahun pada saat itu. He could no longer see the world or hike the mountains like he used to. Sudah kemana aja, Mas? Aku sempat ke Gunung Gede, dari kawasan ini aja sih, ke kawasan Sukabumi ya. Jujur aja aku lama, ingin banget, udah lama banget, rindu lah mungkin aku dengan suasana yang seperti itu. Siapa sih yang mau ngajak gue nih untuk bisa lari maraton seperti itu ya, fun run seperti ini. Nah, ini bentar lagi di garis start. Erwin's longing days is finally answered when the organizer of this running events gave opportunity for people with physical conditions like him. There was still a major challenge for Erwin, overcoming the mental condition experienced by people with disabilities in Indonesia, known as mental block. Mental block itu maksudnya apa, Mas? Jadi dengan kondisi yang sedemikian lama dirasakan ya terhadap diskriminasi, marginalisasi, banyak hal yang menjadi blocking bagi penyandang disabilitas. Contohnya nggak berani keluar rumah, itu blocking kan. Jangankan diri dia sendiri, bahkan mungkin keluarganya, lu jangan keluar rumah lu, nyusahin orang gitu. Contohnya seperti itu kan perlu diedukasi juga. Jonah also lost his sight 5 years ago by cause of diabetes. However, he never let that moment make him vulnerable. He is now actively running a magazine. Also joined in Jakarta Barrier-Free Tourism, a movement which makes people with disabilities gain more confidence in public spaces. Ketika saya waktu di Singapura, saya dengan kursi roda mesin, itu saya bisa kemana-mana pergi sendiri, naik MRT, naik busway, tanpa harus ada pendamping. Tapi kalau di sini saya full, otomatis saya harus butuh pendamping, karena itu tadi, kalaupun saya pakai kursi roda mesin di sini, belum tentu trotoarnya juga bisa diakses, karena
ada step misalnya, itu tidak bisa dinaikin kursi roda mesin. Atau ketika naik busway, jarak busway sama halte aja itu bisa 10 cm. Agak jauh ya. Faisal is an artist who had the idea of Jakarta barrier-free tourism 2 years ago. Tujuannya sih untuk ngajak teman-teman penyandang disabilitas untuk keluar ruang publik bersama-sama. Kita bisa berinteraksi dengan masyarakat lainnya. Jadi masyarakat lainnya juga tahu bagaimana cara berinteraksi dengan kami. Juga kami juga saling mengedukasi satu sama lainnya. Memang persepsi yang ada di masyarakat yang menurut Bang Jona itu harus diperbaiki itu seperti apa? Di sini kita nggak bisa nyalakan masyarakat dengan persepsinya. Karena itu melekat dengan terminologi sosial budaya yang sudah sedemikian lama, peninggalan kolonial, pendekatan agama, yang membuat persepsi masyarakat dalam memandang disabilitas itu menjadi sesuatu dengan pendekatan seperti normal nggak normal, sempurna nggak sempurna, jadi dikotomi gitu loh, harus dikasihani gitu. Nah, padahal nggak seperti itu kan. Ya disabilitas itu juga ya manusia biasa aja, yang nggak perlu dipandang aneh, nggak perlu dilihat seperti apa gitu. Jadi persepsi ini yang ingin kami bangun dalam konteks lihatlah penyandang disabilitas itu dalam satu perbedaan, tapi mempunyai kesetaraan dengan yang lain. There's so many positive results from activities initiated by Faisal, especially in the capital city. Kalau dari pihak pemerintah sendiri atau pihak swasta, contohnya KRL, itu pihak KRL juga sudah menanggapi respon dengan positif ketika kami mencoba KRL juga ke stasiunnya, ternyata tidak aksesibel. Akhirnya salah satu jalannya pihak KRL untuk minta training bagi petugas-petugasnya bagaimana cara membantu atau mendampingi teman-teman disabilitas. Termasuk juga terakhir kita belusukan dengan Pak Jokowi. Pak Jokowi pun menanggapi dengan positif bahwa tahun depan mungkin ada perbaikan-perbaikan terutama di halte-halte busway, termasuk juga busway-nya sendiri. Jadi gini, kadang-kadang gini loh, saya berdiskusi sama teman-teman, kita teriak-teriak minta sama pemerintah public space dibangun yang aksesibel, yang punya RAM, yang punya guiding block, segala macam, hak pendidikan segala macam. Tapi kadang-kadang kami ini juga harus sadar, lupa di internal tuh nggak keluar juga teman-teman itu, gitu loh. Akhirnya dari sisi non disabilitas, mereka juga nggak pernah ada di public space kok. Iya. Akhirnya nggak ada titik temu. Nah ini yang sinkronisasi ini juga yang menjadi PR kami bersama di komunitas disabilitas, bahwa kami juga dalam rangka mengajak teman-teman ini, ayo kita ini punya hak mendasar. Keluar dan explore hidup iya, gitu ya. Ayo keluar gitu loh. To go outside and be active like he used to became Erwin's determination. He wanted to break free from his prolonged frustration for losing his sight. He tried various ways in the last months, joined in a foundation for disables, learned Braille, an operating computer, even became a vocal coach. Orientasi mobilitas juga aku baru nekat aja. Tadinya aku keluar tuh pakai stick drum. Pakai stick drum? Stick drum aku sambung, aku jalan keluar cari tahu kemana aku bisa cari tentang bagaimana kemana aku harus cari. Apa yang membuat Mas Erwin memutuskan untuk keluar dan menerima kondisi Mas Erwin sekarang? Tuntutan ya, arti kata kita nggak usah malu atau minder. Satu, kedua, kita harus punya prinsip dalam hidup. Arti kata kita nggak boleh tergantung sama orang lain. This race is another milestone for Erwin. That morning, Erwin had no hesitation on his face.
More than 1 hour we ran in the 6.2 miles race. I kept running beside him, gave him instruction like we've practiced, also paid attention to his physical condition. But Erwin didn't make many stops. He kept running until we hit the finish line. Bagi para disabilitas yang masih di rumah gitu ya, dikata netra ataupun yang lain, keluar kita cari, kita ada komunitas kita kok. Kita ada teman-teman banyak yang sama dengan kita banyak. Jadi nggak usah malu dan nggak usah merasa kecil hati. Gitu. Kita harus bangkit dan kita biasakan, akhirnya nanti bisa. Kalau kita mau pasti bisa.